Nama saya, nama asli Bapak Slamet, nama dari keraton sebagai abdi dalem Raden Tumenggung Pujodipuro. Saya abdi dalem Keraton Surakarta Hadiningrat yang ditugaskan di Makam Raja-Raja Mataram Kota Gede. Pada awalnya Makam Raja-Raja Mataram Kota Gede yaitu pada saat Ki Ageng Pemanahan dan Panembahan Senopati Babat Hutan Mentaok atau Alas Mentaok yang untuk persiapan mendirikan Pertubuhan Mataram atau akhirnya menjadi Kerajaan Mataram. Jadi pada awalnya beliau membabat hutan untuk persiapan Kerajaan Mataram itu. Namun sebelum selesai babat hutan, Nyai Ageng Nis atau ibu dari Ki Ageng Pemanahan itu wafat. Karena pesanggerahan atau rumah tinggal sementara itu ada di sebelah selatan makam sekarang namanya pesanggerahan. Beliau meninggal di situ dan dimakamkan di sebelah utara rumah dan di sebelah barat langgar. Masjid Gede itu merupakan bagian dari situs peninggalan Kerajaan Mataram yang dulunya hanya sebuah langgar yang akhirnya dibangunlah menjadi Masjid Gede Mataram sampai sekarang. Nyai Ageng Nis berada di sebelah barat masjid dan di sebelah utara rumah, dan disusul oleh Ki Ageng Pemanahan dan Ki Kanjeng Panembahan Senopati. Pada akhirnya tempat itu dinamakan Makam Raja-Raja Mataram Kota Gede. Adapun di sekitar makam itu ada beberapa bangunan, yaitu Sendang Seliran, ada dua Sendang Seliran Kakung dan Sendang Seliran Putri. Yang Sendang Seliran Kakung ada asli dari bikinan beliau-beliau atau pada saat babat hutan itu untuk kepentingan keluarga, maka dinamakan seliran, artinya pribadi atau diri sendiri atau keluarga sendiri pada saat itu. Kemudian oleh zaman Hamengkubuwono pertama ditambahi dengan Sendang Putri karena supaya para pengunjung pada saat itu kalau mandi tidak berdekatan antara putra dan putri. Ada juga di sekitar itu ada Masjid di Mataram. Masjid di Mataram sudah saya ceritakan tadi yang awalnya merupakan hanya sebuah langgar, kemudian oleh Sinun Hayokrawati atau Mataram kedua dibangunlah masjid utama dan disempurnakan pada zaman kerajaan Sultan Agung dari Pleret itu menyempurnakan adanya serambi dan jagang masjid. Kemudian di makam itu ada beberapa makam, kurang lebih 627 makam. Itu terdiri dari 3 bagian. Jadi paling atas itu isinya 3, yaitu Nyai Ageng Nis Panembahan Jayabrono Sultan Hadiwijaya, itu namanya tajuk. Kemudian setelah tajuk di bawahnya namanya peringgitan. Itu terdiri dari makam Ki Ageng Pemanahan dan istrinya kedua, istri 2. Di situ Ki Ageng Pemanahan punya istri 2 dimakamkan di situ juga. Kemudian Ki Ageng Jurumartani, kemudian ada Tumenggung Mayang dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya masih dalam peringgitan namanya Kanjeng Panembahan Senopati, kemudian ada Sinun Hayokrawati, kemudian istri Kanjeng Panembahan Senopati, Kanjeng Ratu Retno Tumilah, Kanjeng Ratu Kalinyamat. Kemudian ada beberapa adik-adiknya, ada Pangeran Mangkubumi, ada Kanjeng Pangeran Singosari dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian yang kedua atau peringgitan.
Kemudian setelah Peringgitan itu ada namanya Proboyekso. Proboyekso itu yang dimakamkan di situ lebih muda atau lebih di bawahnya namanya. Itu Proboyekso sampai di depan gapura di paling akhir. Kemudian di situ ada makam yang namanya Mentawisan. Mentawisan itu artinya Mataraman. Artinya itu makam itu ada makamnya tapi tidak tahu namanya. Maka disebutlah Mentawisan. Artinya itu dimakamkan pada zaman Mataram sejak dulu. Itu. Kemudian di luar makam itu ada beberapa bangsal, yaitu bangsal pengapit ler, bangsal pengapit kidul. Kegunaan dari bangsal pengapit itu adalah untuk keperluan bila mana utusan dari keraton itu mau masuk. Nah, disitulah untuk persiapan menata bunga, ganti pakaian dan lain sebagainya dari situ. Kemudian ada juga dua bangsal, ada dua bangunan itu untuk petugas caos, ada di sebelah kiri dan kanan. Yang sebelah kiri itu untuk bangsal caos, kemudian yang sebelah kanan untuk kepentingan ganti pakaian putri. Di dalam makam itu ada beberapa nisan, yaitu sebagian besar yang di dalam. Jadi dari masuk dari pintu gerbang utama itu nanti masuk masih ada pintu gerbang lagi, ada gedung lagi. Nah, di dalam gedung itu sebagian besar misalnya marmer. Kenapa marmer? Itu karena pada zaman Pakubono 10 di situ terjadi kebakaran. Jadi makam itu dulu dikelilingi oleh gebyok kayu semua. Kemudian ada terbakar. Ceritanya tidak ada penyebabnya, bakar semuanya. Dan oleh Pakubono ke-10 digantilah dulu hanya batu hitam biasa. Kemudian oleh Pakubono 10 bersamaan dengan HB7 nisan itu dibangun atau diganti menjadi marmer sebagian besar. Walaupun ada yang masih asli batu dari apa itu namanya Majasto atau apa itu masih ada. Intinya yang marmer itu pada diganti oleh Pakubono 10 dan bersama dengan Hamengkubuwono 7. Menurut pengamatan saya soal relief atau bentuk itu saya kira hanya warisnya itu menginginkan hanya seperti ini, hanya yang seperti jadi sebenarnya tidak ada ketentuan, tidak ada cerita-cerita khusus tentang itu. Saya kira itu hanya warisnya yang dulu pada saat membangun itu tetap sepertinya seperti Paku Alam pertama itu tetap ada ukiran-ukiran, nah itu sudah menjadi ketentuan beliau. Cungkup yang untuk Kanjeng Penembahan Senopati itu kebanyakan limasan, bentuk limasan. Tajuk pun itu bentuknya tetap limasan. Jadi tajuk itu untuk beliau-beliau yang paling tua. Nah, itu yang paling tinggi ada 3 tadi. Nyai Gelis, Penembahan Jayapurata, Sultan Hadiwijaya, itu 3. Itu namanya tajuk. Tapi bentuknya tetap limasan.